Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, semoga kabar kita semua dalam keadaan yang senantiasa baik, sehat, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga ya, berada dalam sebuah kondisi kesehatan yang baik. Seperti apa yang mungkin beberapa di antara kita sudah ketahui, bahwa selama seminggu atau 10 hari belakangan ini, saya menjalani masa isolasi mandiri. Ya, Ibu Saudara, betul sekali. Apa yang pernah mungkin beberapa di antara kita rasakan, saya rasakan juga. Ya, setelah berjuang kurang lebih 2 tahun untuk tidak kena, akhirnya kena juga, Ibu Saudara ya. Memang saya ingat ada sebuah ungkapan slogan yang mengatakan bahwa semua akan COVID pada waktunya gitu ya. Saya waktu itu berusaha keras supaya tidak begitu ya. Tetapi ternyata situasinya berkata lain. Dan saya terima itu semua. Gitu ya. Saya tidak menolak, tidak memungkiri, tidak menyangkal. Memang ini menjadi satu bagian yang harus saya jalani. Dan itu tidak mudah. Nah, saya bersyukur juga kalau keluarga saya terhindar begitu ya. Hanya saya sendiri saja nih yang kena. Dan selama menjalani masa isolasi mandiri itu ada banyak sekali hal yang dapat dilakukan. Walaupun beberapa di antaranya juga saya harus akui begitu ya. Sempat ada masa-masa di mana saya secara pribadi rasanya nggak terima begitu. Ya, tetapi pada akhirnya yang paling baik adalah berdamai dengan kondisi itu. Sehingga kita bisa mengimbangi gitu ya antara obat, vitamin dengan pikiran yang positif. Dengan cara pandang yang baik begitu, dengan cara pandang yang berpengharapan. Dan saya sangat bersyukur ya, bukan karena saya sebagai seorang pendeta gitu, tapi sangat bersyukur kalau dalam berbagai macam hal yang dijalani bisa punya kerinduan, keinginan untuk hari esok karena pengharapan yang saya pegang adalah pengharapan di dalam Kristus. Yang kita kenal juga sebagai tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, Ibu Saudara ya. Yang kita juga bisa sebut sebagai Sang Maha Tabib. Dia mengetahui segala sesuatunya, dia mengenal kita, dan kita percaya bahwa dia yang menopang dan memelihara kita senantiasa. Sehingga dalam kondisi apapun, kita tetap bisa melakukan segala sesuatu. Ya, walaupun terbatas gitu ya. Lingkup saya sangat terbatas nih. Dalam kamar yang terpisah, lalu kemudian saya harus membatasi juga aktivitas saya, jangan sampai keluarga saya juga kena pada akhirnya gitu. Dan bersyukur Tuhan menyertai dan melindungi dan semoga tetap seperti itu. Dan akhirnya saya juga merasakan pada saat ini gitu ya, apa yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalaminya juga merasakan. Walaupun katanya varian Omikron jauh dibandingkan varian Delta yang tahun lalu lumayan membuat heboh begitu ya. Situasi dan kondisi pandemi yang ada. Tetapi tetap saja ya, namanya kena COVID tidak ada yang biasa begitu. Dan itu sesuatu hal yang dapat kita terima kalau misalnya kita benar-benar tetap berpikir positif, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bisa berpandangan bahwa apapun situasi kondisi yang kita hadapi, apapun sakit penyakitnya, kalau kita berpegangnya pada Kristus, ya, kita percaya kita beroleh kekuatan. Satu ayat yang saya ingat di masa isoman ini yang benar-benar menginspirasi, yang benar-benar memberikan kekuatan dan dorongan adalah yang pernah Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-31 ketika ada banyak orang bereaksi pada saat Tuhan Yesus memilih Lewi untuk menjadi pengikutnya ya. Lewi adalah seorang pemungut cukai. Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 31, Lukas 5 ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kadangkala kita tidak mengetahui kapan kita memerlukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana ayat ini berkata pada kita, ketika kita sakit, kita memerlukan tabib. Dan bukan hanya ketika sakit gitu ya, dalam konteks selanjutnya ketika kita juga adalah orang berdosa, kita pasti akan senantiasa memerlukan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Biar itu yang kita pertahankan, Ibu Saudara. Dalam segala keterpurukan kita, dalam segala situasi yang kita tidak inginkan terjadi,
Yakinlah bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus. Kita memerlukan pertolongannya. Karena kita bukan orang yang sehat gitu ya dalam tanda kutip. Kita bukan orang yang benar dalam tanda kutip. Sehingga kita tetap memerlukannya dalam segala sesuatu. Mohon tetap doakan saya supaya ketika pada masa nanti saya akan tes lagi, kondisi saya sudah benar-benar baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami di tengah segala situasi kondisi yang terjadi, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mudah kami terima dan jalani, itu dapat kami jalani karena kami berpegang pada Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemampuan dan kuasa, Engkau juga yang senantiasa mendampingi kami, menyertai kami ketika kami dalam proses yang tidak mudah untuk dijalani. Kami percaya situasi pandemi ini boleh kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan, boleh tetap kami hadapi dengan positive thinking dan iman yang kuat, karena kami berpengharapan dan kami berpegang pada kuasa Kristus saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Saudari Indah Fionita. Tuhan Yesus memberkati. Sang Maha Tabib